Selamat datang kembali di channel Anak Psikologi UNS. Kali ini kita akan membahas seputar psikologi klinis dari seorang mahasiswi S2 Mapro Klinis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Wah, keren ya. Beliau adalah lulusan S1 Psikologi Universitas 11 Maret, Surakarta. Sekaligus temen juga nih satu angkatan sama admin dari Anak Psikologi UNS. Itu kita sama-sama di angkatan 2013 atau namanya Affection ya, Affection. Selain itu, beliau juga merupakan salah satu founder dari @temanbincang_id ya di Instagram, betul? Iya benar. Beliau juga aktif dengan podcast yang membicarakan banyak hal menarik baik seputar psikologi ataupun hal lainnya. Salah satu konten podcastnya yang telah didengarkan oleh ratusan orang di Spotify adalah Alasan Belum Menikah yang terdiri dari 2 episode. Ini juga ada sedikit tambahan ya. Kak Gita ini dulunya pernah berkuliah di jurusan teknik, betul ya? Iya benar, dulu aku sempat di teknik sipil. Nah, penasaran dengan kisah dan pengalamannya tentang dunia psikologi klinis? Namun sebelum kita mulai ngobrol dengan beliau, pastikan kalian sudah memfollow blog anakpsikologiUNS.wordpress.com serta akun IG kita di @anakpsikologi_UNS agar kalian tidak kelewatan informasi serta pembahasan menarik lainnya seputar psikologi. Oke, yang pertama saya mau mengucapkan selamat datang Kak Gita di podcast Anak Psikologi UNS. Sebelum mulai ke tema yang akan dibicarakan, mungkin Kak Gita bisa nih ngasih sedikit perkenalan gitu. Kak Gita ini siapa sih gitu kan? Kok bisa sampai nyasar di podcast Anak Psikologi UNS atau lain sebagainya, silakan. Hai semuanya. Makasih ya Reski udah mengundang aku di sini. Thank you for having me. Jadi nama aku Gita. Tadi kayaknya Reski juga udah banyak banget yang ngasih tahu tentang aku gitu. Jadi aku dulu S1-nya Psikologi UNS, angkatan sama Reski angkatan 2013. Terus sekarang masih kuliah di Mapro gitu. Aku sekarang sih lagi di Solo, aktivitas aku sehari-hari sekarang ya biasa di rumah aja karena pandemik ya kan. Terus paling ngerjain tesis, terus sama aku juga ada kerja jadi asesor, bantuin asesor, kayak asistennya asesor gitu untuk melakukan asesmen di bidang PIO. Jadi walaupun aku ya klinis, aku masih ada kerja-kerja bagian PIO gitu aja sih. Kalau asal tuh, bingung ya, soalnya tuh mama aku Jawa, papa aku Makassar, tapi aku born and raised di Pekanbaru, jadi lahir dan besar di Pekanbaru. Terus sejak kuliah aku sampai sekarang di Solo gitu, jadi kayak bingung juga sih aku asalnya dari mana gitu. Nah, beberapa pendengar dan follower dari Anak Psikologi UNS itu bosen gitu ya mengenai tema psikologi militer yang memang sebetulnya lagi diangkat di awal-awal ini karena profesiku sebagai militer. Tapi yang pasti Anak Psikologi UNS akan mengangkat banyak tema psikologi memang umum gitu ya. Dan ini salah satunya mau mengangkat mengenai psikologi klinis. Mungkin Kak Gita itu bisa menceritakan sedikit lah gitu kepada teman-teman semua mengenai psikologi klinis dan kenapa alasannya Kak Gita memutuskan untuk mengambil Mapro Psikologi Klinis di UGM. Jadi aku mau ngasih tahu dulu nih buat teman-teman yang belum tahu ya. Jadi psikolog itu ada banyak ya kan. Ada psikolog PIO, industri, organisasi, ada psikolog pendidikan, terus ada psikolog klinis. Nanti klinis juga ada psikolog dewasa, psikolog anak, terus ada juga psikolog sosial sekarang. Dan kalau di UGM sendiri nih, jadi aku ceritain yang di UGM aja ya, karena yang aku tahu gitu. Di UGM sendiri tuh ada 3 jenis MAPRO atau Magister Psikologi Profesi atau jenis 3 psikolog. 3 jenis psikolog. Jadi yang tadi aku sebutin ada PIO, pendidikan sama klinis. Psikolog klinis itu menangani hal-hal klinis. Teman-teman mungkin yang S1 familiar ya sama DSM atau PPDGJ. Nah, di situ kan ada banyak banget diagnosis ya, dari anxiety, terus mood disorder tuh ada depresi, bipolar, terus nanti ada skizofrenia, ada autism juga, dan banyak banget lah. Pokoknya gangguan masalah klinis. Nah, itu yang ranahnya psikologi klinis. Dan kita nanti ranah kerjanya itu bisa banyak. Kalau di Jogja itu kebetulan puskesmasnya itu udah ada psikolog. Nah, kalian bisa jadi psikolog puskesmas. Nanti yang datang macam-macam. Ada yang ya biasa depresi atau cemas, atau kadang ada dirujuk dari dokter umum. Jadi misalnya dia ke dokter umum nih, pertama keluhannya dia ada keluhan nuna-nuna, terus pas diperiksa sama dokter, loh, tapi kok nggak ada ya secara fisik. Nah, itu biasanya akan dirujuk ke psikolog. Oh, ternyata
permasalahannya itu adalah di psikologinya kayak gitu. Terus bisa juga kerja di rumah sakit, ada psikolog rumah sakit juga kan. Terus bisa juga kerja di biro sendiri atau buka biro atau biro orang lain. Terus bisa melakukan konseling klinis, melakukan psikoterapi gitu. Jadi misalnya aku contohnya depresi aja, depresi. Terus misalnya akibatnya itu manifestasinya itu bisa kepercayaan dirinya jadi rendah dan lain-lain. Nah itu nanti bisa di terapi psikologi. Yang melakukan adalah psikolog klinis. Itu pandangan garis besar tentang psikologi klinis. Ternyata psikologi klinis itu sangat luas ya, khususnya ketika teman-teman berkarir di psikologi klinis, kesempatan untuk kerjanya luas gitu ya di Indonesia ya, nggak hanya di rumah sakit jiwa, betul ya? Oh ya, di rumah sakit jiwa juga ada. Iya, jadi banyak banget sih sebenarnya tuh. Pun sekarang kerjaan aku adalah juga ngisi-ngisi seminar gitu. Jadi iya kan, kayak misalnya ada webinar, ada kulwap. Nah kan biasanya yang temanya psikologi yang ngisi juga psikolog. Nah itu juga salah satu pekerjaan yang aku tuh nggak pernah nyangka dulunya. Aku kan mikirnya ya paling ya konseling, ngelakuin psikoterapi gitu-gitu. Terus paling juga misalnya kita bikin jadi penulis di majalah-majalah gitu loh kan, biasanya ada yang konsul-konsul gitu, terus nanti kita bikin artikel kayak gitu-gitu kan. Kita juga bisa tes bakat, tes biasa, tes psikologi. Psikolog tuh banyak ya Kia. Maksudnya yang tadi aku jelasin psikolog tuh banyak, tapi kan orang umum nggak tahu. Orang umum tuh taunya psikolog, ya udah psikolog aja. Nah takutnya dia misalnya gini, dia ada gejala klinis nih, kamu psikologi klinis, tapi dia punya teman psikolog Pio. Nah dia nggak paham kan si ini nih kalau temannya itu psikolog Pio. Dia udah dia main ini aja, main curhat aja. Terus mungkin tanggapannya nggak sesuai sama yang dia harapkan. Akhirnya dia menyalahkan temennya. Padahal dia yang nggak tahu kalau psikolog tuh ada jenisnya tuh ada banyak. Berkaitan dengan gangguan, ini kan pasti orang-orang psikolog klinis selain memahami mengenai gangguan jiwa ya. Nah, ini pernah nggak Kak Gita tuh menangani kasus yang ekstrim, mungkin contohnya bunuh diri atau lain sebagainya? Kalau ekstrim, kalau yang self harm kayak gitu ada ya, pasti ada sih. Cuman kayaknya aku tuh nggak bisa deh ceritain tentang klien dan kode etik. Cuman kalau yang self harm gitu ada sih. Berarti ada ya? Mau bunuh diri gitu ada. Cuman ya nggak bisa diceritain lebih lanjut. Cuman ada gitu. Ada ya. Berarti pernah ya. Ya. Tapi aku kan sekarang tuh ini ya masih kuliah. Terus aku memang udah ujian HIMSI, tapi aku tuh nggak bisa ngelakuin psikoterapi seenak aku gitu. Maksudnya karena aku belum lulus, jadi aku belum ada SIPP. Pun kalau aku jadi konselor, aku tuh masih di bawah sesuatu gitu. Kayak aku jadi konselor nih di bawah biro sama di bawah lembaga di kampus aku. Aku bisa tuh melakukan konseling dan psikoterapi. Cuman kan aku ada supervisor aku di atas aku, jadi aku masih boleh gitu. Nah, ini kalau misalnya ada yang dengerin podcast ini terus bilang, Gita aku mau sama kamu dong, mau curhat atau mau tes, itu nggak bisa gitu. Maksudnya kecuali dia lewat lembaga yang menaungi aku kayak gitu. Jadi aku nggak bisa buka sendiri gitu loh sekarang saat ini karena aku belum lulus tesis. Berarti memang tetap harus sesuai dengan prosedur ya, karena terkait dengan kode etik. Nah, berbicara mengenai kode etik nih, agak melebar sedikit nggak apa-apa ya, tapi mungkin biar teman-teman paham juga. Kode etik psikologi kan ada ya, karena HIMSI gitu, dan HIMSI itu Himpunan Psikologi Indonesia merupakan organisasi yang menaungi para profesi psikologi yang ada di Indonesia, itu sangat-sangat besar ya. Nah, kalau psikologi klinis nih masuknya di asosiasi apa nih? IPK, Ikatan Psikologi Klinis. Oh, Ikatan Psikologi Klinis. IPK sendiri punya badan hukum sendiri, bergengsi lah ya pokoknya. Psikologi militer ada nggak Ci? Ada, APMI namanya. Ada juga ya? Asosiasi Psikologi Militer Indonesia. Jadi intinya HIMSI itu memang sudah menaungi orang-orang yang berkecimpung di dunia psikologi ya. Jadi teman-teman juga harus paham bahwa psikologi itu bukan ilmu yang lepas sendiri, kita juga ilmu yang terikat juga dengan organisasi, kita juga memiliki kode etik, dan kita juga memiliki payung hukum. Sudah atau hampir nih? Kayaknya hampir ya. Lagi kan sekarang lagi profesi lagi di ini ya, lagi digodok ya di DPR. Iya, jadi kita tuh ada organisasi profesinya, yaitu HIMSI tadi. Dan yang HIMSI tadi itu nggak cuma psikolog loh isinya, jadi yang lulusan S1 psikologi juga boleh loh jadi anggota HIMSI gitu. Karena kebanyakan orang taunya, kayak teman-teman kita seangkatan nih, misalnya aku tanya, kalian udah masuk HIMSI belum? Enggak kan, aku nggak psikolog. Lah, boleh loh bukan psikolog tuh masuk HIMSI. Jadi yang HIMSI itu pokoknya semua yang pernah mengambil jurusan psikologi. Saat ini kan kita berhadapan gitu dengan kondisi pandemi COVID-19 ya.
Jumlah orang yang terinfeksi virus ini hampir mencapai 12 juta jiwa di seluruh dunia dan korban meninggal yang tentunya nggak sedikit. Beberapa bulan yang lalu, HIMSI pun bersama Telkom mengeluarkan layanan psikologi sehat jiwa di nomor 119 extension 8 sebagai salah satu cara untuk menangani gangguan mental yang terjadi selama pandemi COVID-19. Nah, bagaimana nih pandemi ini dari sudut pandang Kak Gita selaku khususnya ya menekuni psikologi klinis, dan apa yang harus dilakukan agar teman-teman di luar sana walaupun kita sudah masuk new normal gitu kan, untuk tetap sehat secara mental di tengah pandemi seperti ini? Nah, iya. Jadi baru ada ya Kia yang layanan sejiwa itu, dan menurut aku itu keren banget sih. Itu tuh kayak yang wow gitu, karena dia terpusat, terus siapa aja bisa ngakses dan gratis juga. Terus menurut aku ini kemajuan gitu buat negara kita. Jadi selama ini kan fokusnya tuh ke kesehatan fisik doang kan, karena itu yang bisa dilihat, terus kelihatan gitu kalau sakit dan bisa dirasakan banget gitu. Terus juga pandemik ini kan juga orang-orang fokusnya ke fisik ya. Ya iya sih benar, karena kalau kita kena kan ketularan ya emang yang menyerang yang diserang itu adalah fisik, paru-paru dan yang lain gitu, bahkan organ-organ lain, dan itu berbahaya. Tapi aku salutnya HIMSI terus negara kita juga nih nggak cuman fokus ke situ gitu. Ternyata mereka juga memikirkan masalah kesehatan jiwa, karena pandemik ini nggak cuma fisik yang diserang, tapi juga mental yang nggak sih psikologi. Apalagi kita tuh harus di rumah terus. Nah itu kan banyak banget yang jadinya bosen, ada yang akhirnya tuh bisa, ada yang cemas gitu, mungkin takut ketularan dan lain sebagainya. Apalagi ngelihat berita-berita simpang siur dulu ya awal-awalnya tuh yang kayak nggak tahu ini tuh harus pakai masker nggak sih, terus gimana sih ini biar nggak ketularan, terus angka kematian, angka yang terinfeksi itu banyak, dan itu banyak yang bikin orang cemas. Nah pada awalnya Ki, emang tuh beberapa ada yang cemas kayak gitu terkait dengan COVID ini, tapi lama-kelamaan apalagi sekarang, aku tuh masih nggak nemuin gitu, jarang banget ada orang cemas tuh karena COVID. Akhir-akhir ini tuh aku beberapa kali sejak pandemi kan aku juga ada nanganin konseling ya. Nah mereka tuh cemas itu bukan karena COVID, tapi karena ya emang lagi ada masalah gitu, atau misalnya masalahnya itu ada karena COVID tadi, misalnya karena COVID kan harus di rumah, dan banyak plan-plan yang tadinya udah direncanakan kan jadi gagal ya. Nah orang-orang tuh lebih selama ini ya, selain angkutan itu lebih masalahnya tuh di situ gitu, problemnya di situ, karena plan yang udah direncanakan nggak bisa dikerjakan kayak gitu, jadi lebih yang kebingungnya tuh di situ gitu, jadi bukan yang kayak COVID-nya. Dampak di balik COVID yang terjadi ya, mengganggu aktivitas mereka, yang mengganggu mungkin juga keuangan mereka. Iya benar banget. Kamu sendiri ngerasain nggak sih yang kayak aku sendiri tuh ngerasain yang awal-awalnya tuh aku kayak ya Allah harus di rumah, mana aku tuh orangnya extrovert ya, kayak aku tuh akan mendapatkan energi ketika di tempat orang banyak gitu. Kayak misalnya aku ngerjain tugas, aku ke Dunkin, padahal kalau interaksi sama siapa-siapa, cuman karena di sana banyak orang, aku bisa ngerjain lancar gitu dan lama. Tapi karena di rumah terus sendirian, kayak bosen, itu tuh bisa mempengaruhi banget yang kayak udah ada gejala-gejala kayak aduh ya Allah, pusing, terus bete, marah-marah mulu, sedih gitu. Dan mungkin teman-teman yang dengerin juga ngerasa gimana perasaannya di rumah terus gitu, pasti bosen kan gitu. Apalagi kita tuh di rumahnya tuh karena disuruh, dipaksa gitu, jadi kayak menambah beban gitu. Nah, berarti apa nih yang harus teman-teman lakukan di luar sana saat pandemi ini agar kita tuh bisa tetap sehat gitu secara mental? Ada tips dan triksnya nggak sedikit dari Kak Gita? Nah ini bagus banget pertanyaannya. Jadi kan kalau sekarang tuh aku lihat orang-orang udah pada keluar-keluar ya. Udah pada yang kayak bodo amat, antara bodo amat atau ya mereka emang udah bosen banget gitu, yang kayak udah burn out banget di rumah, akhirnya ya udah deh keluar gitu. Nah yang pertama sih tips dari aku, pertama kita tetap harus jaga secara fisik ya, yang kayak harus sering cuci tangan, terus jaga kontak jarak sama orang yang minimal 1 meter, terus kalau nggak penting banget tuh nggak usah keluar, terus selalu pakai masker. Menurut aku itu yang paling penting juga. Jadi kesehatan jiwa sama kesehatan fisik kita tuh saling mempengaruhi gitu loh. Jadi kalau misalnya kita stres, mungkin imun kita bisa lebih mudah terserang. Nah sebaliknya juga gitu, kalau misalnya kita sakit, ya kan kita juga jadi kepikiran toh gitu. Apalagi sekarang kalau demam dikit tuh udah yang negatif thinking, aduh jangan-jangan aku kena COVID gitu. Nah makanya penting yang pertama banget itu adalah tetap menjaga kesehatan secara fisik kayak gitu, tetap makan makanan yang sehat, terus olahraga dan menjaga physical distancing. Nah yang kedua, gimana biar tetap waras nih? Kan kita itu disuruhnya cuma physical distancing ya, tapi kita
sebenarnya tuh terms yang tepat menurut aku tuh physical distancing, bukan social distancing. Karena kalau sosial, kita tuh harus masih tetap berhubungan sosial. Jadi kayak misalnya nih, bisa kontak-kontakan lewat WhatsApp, atau misalnya sekarang udah ada Zoom, nah itu diusahakan tetap dilakukan gitu. Jadi kita tetap terkontak sama teman kita kayak gitu. Kalau misalnya kamu memang butuh ketemu orang tiap hari, ya udah video call tiap hari deh sama teman kayak gitu. Mungkin itu yang membuat dia tetap waras kan. Itu yang harus diingat. Jadi physical distancing tetap, tapi tetap menjalin kontak sama teman-teman kayak gitu. Terus kalau misalnya nih, sekarang tuh juga pada stres karena di rumah aja ngerasa nggak berharga gitu, ngerasa kayak aku nggak produktif nih kayak gitu. Nah sebenarnya kan kita harus tahu dulu nih sebenarnya produktif itu yang kayak gimana sih gitu. Karena banyak yang ngerasa produktif itu adalah pokoknya tuh aku harus ngerjain sesuatu dari pagi sampai malam kayak gitu, yang berfaedah deh gitu. Padahal tuh produktif itu kan ketika energi yang kita keluarkan itu tuh lebih sedikit daripada output yang kita dapat gitu kan. Misalnya nih, kamu kerja 2 jam gitu, kamu tuh udah ngerjain tesis dari awal sampai akhir 2 jam gitu misalnya. Ya nggak apa-apa, terus sisanya kamu nonton film. Itu kan menurut aku masih tetap produktif sih, karena dia 2 jam aja tuh udah maksimalin banget gitu, targetnya tuh udah kecapai, terus sisanya dia nonton film, ya it's okay kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu merisaukan atau mengkhawatirkan, aduh aku tuh produktif enggak ya gitu. It's okay kalau kalian tuh cuma istirahat doang sehari tuh nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting selama as long as kalian bahagia, kalian moodnya tetap terjaga, ya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi yang penting jangan stres. Tuh, nah biasanya kan stres itu ya karena tadi kan kayak lingkaran setan tadi, aku ngerasa nggak produktif nih, akhirnya ngerasa rendah diri, ngerasa stres dan lain-lain. Yang kayak tadi aku bilang, sebenarnya tuh juga banyak tau Ki, misalnya di kamu baca nggak sih di Twitter tuh kayak ngerasa useless banget karena ngerasa nggak produktif karena rebahan doang kayak gitu. Padahal tuh mungkin aja loh dia tuh selama 2 jam tuh ngerjain sesuatu, tapi memang sisanya rebahan. Terus dia ngerasa itu nggak produktif. Padahal menurut aku itu ya produktif aja kayak gitu. So produktif itu kan nggak harus yang seharian kamu bekerja, justru itu nggak efektif kalau menurutku. Kalau kamu udah ngabisin banyak waktu tapi kerjaanmu nggak selesai gitu, justru kan itu namanya nggak efektif. Jadi yang namanya produktif itu bukan tentang bagaimana kalian menghabiskan waktu seharian penuh, namun bagaimana kalian bisa memaksimalkan waktu itu untuk kerjaan kalian, untuk kuliah kalian, untuk termasuk untuk diri kalian sendiri. Kalian itu berhak untuk me time ya istilahnya ya, untuk menikmati waktu dengan diri kalian sendiri, atau mungkin dengan orang yang kalian sayangi, atau mungkin kalau kalian punya hewan peliharaan ya monggo gitu kan, sambil main-main sama hewan peliharaan, namun tetap pekerjaan kita, kuliah kita, dan lain sebagainya itu tetap terlaksana gitu ya selama berada di pandemi seperti ini. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, mewakili para mahasiswa psikologi S1 di luar sana mungkin ya, yang berminat banget sama psikologi klinis. Apa sih yang harus mereka siapkan atau yang harus teman-teman siapkan gitu ya selama kuliah S1 untuk nantinya dapat mengambil kuliah Mapro S2 di bidang psikologi klinis? Oke. Nah, sebenarnya sih kalau kan kemarin waktu aku masuk Mapro itu kan ada tesnya ya Ki. Ada tesnya sendiri. Dan aku tuh belajar lagi sebenarnya. Karena aku nggak pinter-pinter banget dan aku juga lupa kan. Jadi aku emang belajar ulang apa yang aku pelajari di S1. Cuman menurut aku yang berguna banget gitu dari S1 yang digunakan buat S2 itu adalah observasi dan wawancara. Itu tuh kayak penting banget. Dulu tuh 2 mata kuliah itu aku kurang suka gitu waktu S1. Jadi kayak nggak terlalu into it gitu. Jadi kayak yang aku tuh biasa aja. Ternyata pas di S2 itu tuh kepake banget, berguna banget. Bahkan aku lebih suka observasi wawancara gitu kalau misalnya assessment klien daripada pakai alat tes. Itu berguna banget tuh. Itu kan berguna ketika prakteknya ya. Ya alat tes juga penting sih. Tapi ketika masuk ya kamu emang harus pelajari semuanya sih. Karena kan yang di tes masuk itu kan teori. Terus nanti ada LGD juga, terus ada wawancara juga. Jadi emang harus pelajarin semuanya. Kalau misalnya kamu masuk klinis, kalau aku sih dulu dari S1, aku selalu ngambil mata kuliah pilihannya itu selalu klinis gitu. Jadi kayak udah searah gitu loh aku dari dulu sampai saat ini. Karena kan tiap orang tuh punya preferensinya masing-masing ya, punya nih minatnya di mana. Nah aku klinis, jadi dari dulu aku ngambilnya klinis. Aku tertarik aja gitu sama gangguan jiwa gitu, jadi makanya aku pengen. Dan dulu tuh aku punya satu dosen yang beliau itu adalah psikolog klinis, psikolog anak. Siapa nih? Boleh dikasih tahu ya? Boleh lah kan ini UNS. Aku harus mempromosikan dosen-dosen kita. Banyak sih sebenarnya, semua dosen tuh pasti aku kagumi ya. Maksudnya kayak
Pak Nuk, Pak Adit, Pak Hakim, terus Bu Dika, pokoknya dosen-dosen tuh walaupun nggak klinis aku tetap kagum gitu. Cuman yang aku waktu tuh jadi aku pengen kayak beliau itu tuh adalah Bu Suci. Ingat nggak? Oh, Bu Suci ya, Bu Suci. Iya, aku tuh pengen banget Iya, kayak. iya, Aku tuh iya. ngeliat Bu Suci tuh kayak, ya ampun Bu Suci keren banget sih, aku pengen kayak Bu Suci gitu. Beliau kan psikolog di rumah sakit ya, psikolog Betul. klinis. Nah aku pengen gitu. Jadi makanya aku ngambil klinis juga deh sampai sekarang. Karena tuh persiapan buat masuk sama persiapan buat kuliahnya tuh beda gitu loh Ki, paham nggak? Waktu kamu masuk ya kamu harus Gimana, Ki? mempersiapkan semuanya gitu, karena kan tesnya banyak gitu, tesnya kan banyak, nah kamu kan harus mempersiapkan tes itu ya pelajarin semuanya. Cuman kalau pas kuliahnya ya itu tadi, yang kepakai banget tuh menurut aku adalah observasi dan wawancara, sama sering-sering baca jurnal terus di review jurnalnya. Ternyata baca jurnal tuh mengasihkan tau, kalau kamu suka sama temanya. Kayak itu tuh kayak baca jurnal tuh kayak surga gitu loh menurutku. Kayak wow, kamu bisa dapat banyak hal. Karena itu kepake banget waktu kuliah. Waktu kuliah review jurnal tuh adalah hal yang kayak wajib banget gitu. Karena ketika kita mau ngasih psikoterapi ke klien, itu harus ada evidence base-nya. Sebenarnya tuh nggak mesti dari jurnal sih, bisa juga dari penelitian lainnya kayak misalnya tesis. Gitu tuh juga bisa base-nya. Jadi misalnya nih ada klien yang depresi, aku mau ngasih psikoterapi A misalnya. Nah aku tuh harus ada dasarnya. Kenapa sih aku ngasih itu? Nah dasarnya itu kan aku bisa taunya dari jurnal atau dari penelitian-penelitian seperti tesis atau disertasi tuh. Nah makanya tuh penting banget kebiasa baca jurnal. Tapi sebelum kamu mempersiapkan untuk kuliah, mending kamu mempersiapkan untuk masuknya dulu aja gitu. Karena nanti kalau udah nyiapin banget, ternyata nggak keterima kan sedih. Nah, ini terkait dengan masuk nih, tadi mungkin sempat sedikit disinggung. Apa aja sih tesnya untuk masuk? Ini tahun 2018 ya aku mengikuti tesnya, jadi aku nggak tahu tahun ini dan tahun depan itu seperti apa. Cuman waktu zaman aku 2018 itu tesnya ada 3. Pertama teori, kalau nggak salah itu ada 100 soal, dan soalnya tuh campur gitu. Jadi walaupun aku milihnya klinis, tapi soal-soalnya tuh gabung dari semua cabang psikologi. Jadi ada perkembangan, ada komunikasi, ada PIO, ada dan lain-lain gitu di soal itu soal teori pilihan ganda. Terus habis itu jadi habis soal itu kita dikasih soal esai. Jadi ada soal pilihan ganda, terus ada esai kayak kasus gitu. Terus nanti yang ditanya tentang diagnosisnya, tentang kasus itu deh, biasa kayak blank case gitu, pernah baca kan ya? Itu kayaknya ada di buku normal deh, kalau normal, yang blank case macam itu. Terus habis itu udah selesai tuh ujian tulis, lanjut tahap kedua itu adalah LGD atau Leaderless Group Discussion. Jadi kalian nanti, seingat aku kemarin aku tuh berlima sama aku. Nah di situ kita dikasih kasus lagi, terus kita disuruh diskusiin gitu. Jadi kita diskusi gitu. Jadi terus nanti ada yang penilainya itu ada dua orang dosen ngeliatin kita kayak gitu sambil nilai. Kalau ini pas LGD kasusnya lebih spesifik karena aku ngambilnya klinis, maka dikasihnya kasus klinis. Tuh, terus kita diskusiin deh. Nah setelah itu udah selesai LGD, tahap ketiga yaitu wawancara. Kita nanti diwawancara sama dosen yang tadi menilai kita saat LGD. Udah 3 tahap itu terlalui, ya udah nanti akan kita tinggal nunggu pengumuman kita akan terima apa enggak. Itu tadi ya teman-teman ya, beberapa tips dan gambaran mungkin bagi kalian di luar sana yang mau lanjut S2 psikologi klinis. Itu kurang lebih tahapan-tahapan tesnya seperti itu, dan gambaran-gambarannya sudah diceritakan juga oleh Kak Gita. Nah ini kita beralih pertanyaan yang mungkin agak pribadi. Nah yang pertama ini, Kak Gita ini kan salah satu founder dari @temanbincang.id ya, di Instagram gitu. Ada itu Instagramnya, teman-teman bisa follow juga @temanbincang.id. Nah mungkin bisa diceritakan juga nih tentang temanbincang.id itu apa sih dan untuk apa tujuannya? Temanbincang.id itu, jadi di Teman Bincang itu ada aku bertiga gitu. Ada Ica itu juga teman kita, Reski kenal banget sama Ica. Terus ada satu lagi Imim itu adalah teman aku di S2. Jadi kita bertiga ngejalanin Teman Bincang. Nah Teman Bincang itu platform psikologi. Jadi tujuannya awalnya kita tuh mau nge-share gitu tentang psikologi gitu, psikologi populer. Jadi kayak misalnya contohnya kayak tentang relationship, toxic relationship, terus ada juga toxic family pernah juga, terus tentang cinta-cinta juga pernah, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak deh yang kita bahas tuh tentang dari sisi psikologinya. Nah tujuannya itu sebenarnya sederhana ya, biar bisa bermanfaat aja gitu buat orang. Terus nanti
kedepannya sih kita pengennya itu bakalan ada konseling gratis. Tapi menunggu aku mendapatkan SIPP atau surat izin praktek psikologi. Tuh teman-teman, jadi sebelum Kak Gita lulus, kalian wajib banget ini follow yang namanya temanbincang.id. Nah, lanjut lagi nih ke podcast ya. Kita tadi membicarakan podcast di awal namun sempat terhenti nih. Terkait podcastnya Kak Gita sendiri itu membahas apa aja sih? Dan kalau pendengar nih mau mendengarkan podcast Kak Gita itu bisa diakses di mana aja? Nah, podcastnya ini juga podcast kan ya Ki ya? Nah, aku tuh akhir-akhir ini malah kerjanya ngisi podcast orang, bukannya update podcast sendiri. Jadi podcast aku namanya tuh podcast Gita Yolanda. Jadi bahasnya tuh bahas tentang hal-hal umum aja sih, apa aja gitu aku bahas. Jadi nggak spesifik tentang psikologi gitu. Kenapa? Karena podcast tentang psikologi itu udah banyak banget yang pertama. Terus yang kedua, kalau aku mau menyalurkan tentang psikologi, aku bisa ada teman bincang gitu kan. Jadi aku kayak punya platform lain. Jadi di podcast ini tuh aku kayak bener-bener kayak beropini aja gitu tentang sesuatu yang terjadi. Kayak misalnya dulu aku pernah punya episode tentang kos-kosan muslimah, itu kan juga lagi dibahas ya. Terus kayak tentang alasan belum menikah. Terus aku juga sempat bahas nih sama teman-teman aku juga tentang kuliah di Mapro gitu. Jadi kayak hal-hal umum aja sih di podcast itu dan bisa diakses di Spotify. Kalau aku Spotify, di Anchor juga bisa. Namanya podcast Gita Yolanda karena aku nggak tahu mau ngasih nama apa gitu. Sebenarnya Adin sini yang ngasih nama podcast Gita Yolanda. Ini terakhir nih Kak Git, di akhir sesi kita ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar podcast Anak Psikologi UNS? Pesannya buat, kan tadi kita dari tadi ngomongin tentang lebih ke psikologi klinis ya sama Mapro gitu kuliahnya. Buat adik-adik, aku tuh ngebayanginnya yang dengerin ini tuh adalah anak-anak, bener-bener anak-anak psikologi UNS, tau gak Ki? Jadi bener-bener yang masih jadi anak-anak psikologi, jadi bukan kita-kita yang udah alumni gitu loh. Jadi buat semuanya yang mau masuk psikologi klinis, jangan takut gitu, jangan merasa takut duluan, jangan ngerasa rendah diri duluan, karena kan dengan stigma yang ada katanya susah dan gimana katanya mematikan. Kalian nggak akan tahu sebelum kalian mencoba gitu. Dan selama ini kan psikologi klinis juga udah berdiri berapa belas tahun toh, lulus aja kan mahasiswanya, toh ada yang bisa masuk juga. Jadi jangan takut duluan deh gitu. Yang penting itu yang pertama, karena banyak banget yang minder duluan, jadi kayak jadinya akhirnya nggak jadi daftar gitu, padahal ibaratnya tuh kayak udah kalah sebelum berperang. Jadi yang pertama disiapin dulu diri kalian, terus yakin aja kalau kalian memang mau, ya udah nggak apa-apa daftar aja gitu. Pun nanti kalau misalnya tidak keterima, dulu tuh aku juga mikir gitu, kalau misalnya keterima ya ini emang jalan aku, tapi kalau enggak berarti Allah udah nyiapin yang lebih baik gitu. Jadi kalau kalian mau jadi psikolog klinis, kita welcome banget karena psikolog klinis juga masih kurang ya di Indonesia, ya nggak Ki? Jadi kalau kalian mau jadi tuh kayak kita alhamdulillah banget. Terus jadi makin banyak rekan sejawatnya, makin bisa bermanfaat buat orang banyak kayak gitu. Jadi intinya jangan takut, pede dulu aja, terus siapin diri kalian. Buat adik-adik S1 yang sekarang lagi dengerin, khususnya S1 psikologi gitu ya, aku tuh dulu nyesel banget gak banyak baca buku. Padahal aku tuh tipe orang yang kayak minimal tuh 1 bulan 1 buku. Bukan buku akademik ya, bukan buku psikologi umum, bukan buku apa, tapi buku di luar itu gitu. Aku tuh ngerasa kurang banget. Nah, kalau kalian nih masih kuliah, banyak-banyakin baca buku, banyak-banyakin baca jurnal, karena itu kayak membuat wawasan kalian jadi makin bagus lagi kayak gitu. Teman-teman, sekian bincang tokoh psikologi klinis pada kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi para pendengar podcast Anak Psikologi UNS. Khususnya nih ya, bagi kalian para mahasiswa psikologi S1 yang saat ini masih berkuliah. Dari saya, galilah ilmu sebanyak-banyaknya, karena dunia psikologi itu sekali lagi saya menekankan itu sangat luas. Seperti yang tadi dibahas sebelumnya, kalian dapat berkarya dimanapun kalian berada. Saya itu mengibaratkan ilmu psikologi itu ibarat mata angin ya. Jadi kemanapun kalian pergi, kemanapun kalian tuju, kalian itu pasti bakalan menemukan ilmu psikologi di sana. Baik itu teorinya, baik praktiknya, dan lain sebagainya. Dan kalian bisa untuk berkarya dimanapun kalian berada.
Sampai jumpa lagi di podcast-podcast Anak Psikologi UNS selanjutnya yang tentunya dengan topik dan tokoh yang tidak kalah menarik. Jangan lupa untuk follow blog dan akun IG Anak Psikologi UNS agar tidak ketinggalan topik dan pembahasan menarik lainnya. Serta jangan lupa juga follow @Gita-Yolanda, betul ya, di Instagram. Oh iya, Gita-Yolanda Jafar. Gita-Yolanda Jafar, mungkin kalau yang mau kepoin Kak Gita atau mau nanya-nanya seputar psikologi klinis bisa langsung banget DM ke IG-nya, orangnya sangat-sangat open. Dan juga jangan lupa follow akun @temanbincang.id. Sekian dari kami Anak Psikologi UNS, pamit undur diri.